pressure injury ini masuk ke dalam kategori hard to heal. Jadi kondisi luka yang sulit untuk sembuh, tetapi butuh banyak tata laksanaan yang tepat untuk bisa menyelesaikan permasalahan pasien-pasien ini. Dan kalau seandainya tidak bisa sembuh, pasien dengan pressure injury ini masuk dalam kategori paliatif. Salah satu challenge buat kita tentang gimana caranya pasien yang kondisinya dilakukan perawatan dengan model seperti ini bisa terjadi proses percepatan penyembuhan kayak gitu Bapak Ibu. Selain tadi ada komorbid yang lain-lainnya. Gimana program Medcovazin Academy dan pastinya tidak lupa ya penyelenggara yang baik hati yaitu solusi luka solusi medical event ya pastinya hari ini sudah kembali hadir dan memberikan banyak sekali ya informasi berkaitan dengan proses pembelajaran lunostomi kontinen. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan coba sharing ke Bapak Ibu berkaitan dengan beberapa kegiatan yang kita lakukan ya. Salah satunya itu adalah forum diskusi di Medco Academy di mana di sana kita selalu ada ya diskusi berkaitan dengan tanya jawab problem-problem pasien-pasien yang datang dan dilakukan perawatan oleh teman sejawat kita dan pada kesempatan hari ini ada pertanyaan yang cukup menarik pastinya ya berkaitan dengan perawatan pasien dengan pressure injury di mana kondisi ini pastinya sangat tricky sekali untuk dilakukan perawatan dan butuh untuk percepatan penyembuhan luka. Nah, di mana di sesi ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara melakukan proses perawatan pasien dengan permasalahan eh, apa namanya pressure injury ini sendiri karena kita ketahui bahwa pressure injury ini masuk ke dalam kategori hard to heal. Jadi kondisi luka yang sulit untuk sembuh, tetapi butuh banyak tata laksanaan yang tepat untuk bisa menyelesaikan permasalahan pasien-pasien ini. Dan kalau seandainya tidak bisa sembuh, pasien dengan pressure injury ini masuk dalam kategori paliatif. Nah, disclaimer dulu bahwa yang hari ini adalah foto yang ditampilkan dalam materi ini merupakan edukasi medis yang digunakan untuk bertujuan edukasi, peningkatan pemahaman dalam bidang kesehatan, identifikasi pasien telah disamarkan atau dihindarkan untuk menjaga privasi rahasia. Materi ini hanya bertujuan sebagai referensi edukasi, tidak bermaksud untuk menggantikan diagnosa atau saran medis profesional. Sehingga teman-teman hari ini kita coba untuk membahas satu topik, yaitu di mana kita memberikan sesi pada kesempatan ini temanya dengan optimalisasi terapi luka dekubitus pada pasien dengan tirah baring ya yang punya komorbid Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi kenapa ini menjadi satu topik hangat? Karena banyak sekali pasien-pasien dengan permasalahan dekubitus ini yang kondisinya kalau kita lihat itu satu posisinya di sakrum dan dia berdekatan dengan anus yang kadang-kadang kalau tidak dilakukan manajemen yang tepat maka proses daripada perawatannya itu bisa terjadi kontaminasi baik itu sama feses ataupun sama urin. Dan di mana kondisi ini tuh akan menyebabkan terjadinya banyak komplikasi lain. Selain prosesnya infeksi, juga kita bisa melihat adanya terjadi dermatitis kontak biasanya atau disebut dengan IAD ya, yang di mana ini menjadi salah satu challenge buat kita untuk bisa melakukan perawatan tentang bagaimana cara untuk mencegah agar tidak terjadi kontaminasi, tapi kondisi lukanya bisa sembuh. Karena kita ketahui bahwa pasien-pasien dengan cairan yang muncul akibat pressure injury itu nggak sedikit, banyak banyak biasanya dan ini menjadi challenge buat kita tentang bagaimana cara untuk mengganti balutannya dan bagaimana balutan yang tepat agar si pasien-pasien dengan permasalahan dekubitus ini atau pressure injury ini itu betul-betul safe. Jadi artinya dia betul-betul diberikan topika terapi bukan hanya sekedar topika terapi yang numpuk-numpuk, tetapi memang topika terapi yang diberikan pas sesuai dengan kebutuhan dan tujuan daripada terapeutik si perawatan luka ini ya. Nah,
Jadi di sesi ini itu Bapak Ibu ada apa namanya pertanyaan nih dari teman-teman kita, yaitu salah satunya ada pasien dengan diagnosa pertamanya itu dengan CA kolon. Jadi udah dipasang stoma, terus kondisinya sekarang terpasang kolostomi Bapak Ibu ya. Dan di mana pasien ini sudah kita lihat mungkin dari apa namanya umurnya itu 84 tahun Bapak Ibu, dan kondisi kita lihat ya dengan umur yang sudah lanjut usia sekali seperti ini, banyak apa namanya eh, pengkajian yang harus kita lakukan. Nah, salah satunya bagaimana hemodinamiknya, kemudian bagaimana proses intake outputnya gitu ya, Bapak Ibu, yang di mana ini menjadi salah satu faktor yang harus kita lihat agar proses penyembuhan pasien ini menjadi betul-betul baik gitu. Nah, di mana kita lihat di sini ya, kondisi pertama sekali itu pasiennya itu dalam beberapa minggu yang lalu itu mengalami hipokalemia, di mana kondisi hipokalemia ini kita ketahui bahwa bisa menurunkan kesadaran pasien, kemudian pasien bisa lemas, prosesnya ya. Nah, dan pasien tersebut tuh dirawat 3 hari. Nah, jadi setelah dirawat di rumah sakit, pada saat itu muncullah ada luka dekubitus. Nah, luka dekubitus itu terjadi karena pasiennya itu tadi tidak sadarkan diri, jadi dia sempat koma ya. Kemudian kondisinya terjadi kelemahan dan tidak mampu melakukan aktivitas mika-miki, terjadilah proses tersebut. Nah, berkaitan dengan luka tersebut, awalnya kecil, lama-lama menjadi besar, dan ini hasil akhir perawatan yang udah dilakukan oleh teman-teman. Karena perawatannya kurang lebih itu udah 2 kali kunjungan ya. Jadi ketika dilakukan proses 2 kali kunjungan, terlihat bahwa dasar luka kondisinya cukup baik ya. Kita lihat udah mulai ada warna dasar luka merah, di mana dasar luka merah kita lihat ini udah sekitar hampir 40%-nya merah dan 60%-nya ada sclaf. Dan ini challenge buat kita untuk membuat bagaimana caranya si dasar luka ini jadi apa namanya dasar luka merah yang optimal. Nah, di mana kondisi pasien ini bukan hanya sekedar tadi ada luka ya, tetapi beliau juga dipasang stoma, Bapak Ibu, karena ada CA kolon, di mana kita ketahui bahwa ini butuh pengkajian yang cukup baik. Kenapa? Karena pasien-pasien dengan kolostomi, proses pengeluaran intake dan outputnya itu akan tidak terkontrol. Jadi prosesnya tidak terkontrol lagi. Jadi dia kapan mau keluar akan keluar gitu tuh. Nah, sehingga bagaimana nanti kita lihat proses pengeluaran terkait dengan outputnya, bisa fesesnya, bagaimana terkait dengan bentuknya, warnanya, apakah ini terjadi proses seperti warnanya hijau atau kondisinya warnanya lebih dalam kategori mengarah adanya misalnya cairan bilirubin dan yang lainnya gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini penting untuk kita lihat, dan biasanya untuk kolon harusnya dia padat gitu tuh. Nah, jadi kalau kita melihat dari riwayat stomanya tidak ada iritasi. Jadi artinya stomanya bagus Bapak Ibu, kemudian pengeluarannya semi solid warnanya kuning. Artinya kalau misalnya dia semi solid, harusnya solid ya, harusnya solid. Karena ini proses pembedahan kolostominya belum sampai 1 bulan, Bapak Ibu, maka kondisi pasien ini masih dalam semi solid, di mana nanti eh, kolon tersebut itu akan apa namanya terehabilitasi untuk mengeluarkan feses yang keras gitu. Maksudnya feses yang betul-betul solid. Ini semi solid warnanya kuning. Kemudian evaluasinya setiap 6 jam kantongnya penuh. Jadi kalau kita ngelihat setiap 6 jam berarti sekitar 1 hari itu ada 4 kali untuk membersihkan kantong agar kantong tersebut tidak terkontaminasi. Artinya proses ini itu tidak terjadi resiko yang cukup tinggi terhadap stomanya untuk menyebabkan terjadi iritasi. Jadi masih cukup aman kayak gitu Bapak Ibu. Cuman masalahnya masih semi solid Bapak Ibu ya. Artinya pengeluarannya itu masih ada yang bentuk cair, yang dimana kita ketahui kalau seandainya cairan keluar untuk pasien kolostomi ini, maka akan mengganggu salah satunya elektrolit tubuh kayak gitu. Dan perawatan saat ini itu dibantu oleh keluarga untuk bisa membersihkan si kantong tadi atau penggunaan kantong. Nah, jadi karena di awal tadi ada masalah tirabaring Bapak Ibu ya,
sekitar 3 hari dirawat di hospital ada apa namanya dekubitus muncul ya dekubitus dan luka berlangsung sekitar 10 hari sejak di RS hingga di rumah karena pasien ini saat ini udah di rumah dan situasinya ini dilakukan home care untuk perbaikan perawatan lukanya. Tapi kalau untuk sistemiknya, alhamdulillah sudah ditangani dengan baik dan pasien sekarang dalam kondisi kompos mentis yang cukup baik. Nah, dan dilakukan proses perawatan kedua. Nah, ini kan menjadi salah satu challenge buat kita tentang gimana caranya pasien yang kondisinya dilakukan perawatan dengan model seperti ini bisa terjadi proses percepatan penyembuhan kayak gitu Bapak Ibu. Selain tadi ada komorbid yang lain-lainnya. Nah, yang harus dicek pertama sekali adalah kalau pasien segini, bagaimana kita melihat kondisi dari si lukanya dulu. Nah, kalau kita lihat dari kondisi lukanya, tadi saya sudah jelasin bahwa granulasinya sekitar 40-60%-nya adalah SLA. Yang kita lihat adalah granulasinya sehat atau tidak. Jika granulasinya masuk kecenderungannya dalam warnanya pucat, maka perfusinya pasti nggak bagus, Bapak Ibu. Terus yang kedua adalah kita lihat kalau dia udah granulasi tapi prosesnya tidak muncul granulasi secara cepat gitu artinya dia tidak punya apa namanya proses granulasi yang memang punya pertumbuhan yang cukup baik kayak gitu dia merah tapi lambat banget tumbuhnya misalnya kayak gitu kita butuh untuk memberikan beberapa support topical terapi ya untuk bisa mempercepat proses pertumbuhan jaringan. Nah, di sini ya ada pertanyaan nih ke saya, Pak, pasien dengan kondisi lanjut usia dengan riwayat CA kolon, terpasang stoma, serta mengalami luka dekubitus, dapat nggak dilakukan terapi pemberian negatif pressure wound therapy? Karena saya pengen kondisinya untuk cepat nih granulasinya, di mana pasien ini juga kebutuhannya adalah kalau seandainya nanti semuanya sudah baik, akan dipasang kembali karena di kolostomi ya Bapak Ibu dia nggak ditutup bawahnya. Kita lihat dari anus ya. Ini kita lihat nih dari anusnya nggak ditutup masih bagus, artinya dia masih ada kemungkinan besar untuk disambung kembali Bapak Ibu. Jadi kita harus kejar-kejaran nih antara bagaimana proses penyembuhan pasiennya dan nanti pasiennya juga akan ditutup kembali untuk si kolostominya. Gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah jika tidak mungkin, apa saja langkah perawatan alternatif yang dapat dilakukan termasuk jenis dressing yang sesuai untuk kasus dekubitusnya ditanyanya. Kemudian jika dapat dilakukan NPWT, bagaimana tata cara pemasangan yang benar? Ya, gitu tuh. Kemudian berapa tekanan yang direkomendasikan dan bagaimana cara melakukan evaluasi status elektrolit pasien selama terapi dilakukan? Kenapa ini muncul menjadi pertanyaan? Karena dia takut akan terjadi hipokalemi lagi, imbalance terkait dengan cairan atau elektrolit pasiennya. Gitu Bapak Ibu, ini pertanyaannya dari teman kita yang kondisinya sedang melakukan perawatan pasien dengan pressure injury. Nah, pertanyaan pertama yang mau saya bahas adalah apakah kondisi pasien bisa diberikan NPWT? Yang pertama harus dilakukan adalah bisa diberikan NPWT kondisinya untuk pasien ini. Tetapi jangan lupa untuk bisa melakukan yang namanya proses untuk angkat jaringan matinya terlebih dahulu. Kalau bisa ini lebih dibersihkan dulu sekali lagi ya, dibersihkan sekali lagi agar dasar lukanya itu pada saat nanti dilakukan NPWT atau informasi untuk teman-teman sekalian ini NPWT adalah salah satu alat negative pressure wound therapy yang fungsinya untuk bisa mengabsorb eksudat, kemudian dia bisa menstimulus untuk muncul yang namanya granulasi, dan yang ketiga adalah dia bisa mengangkat salah satunya adalah bakteri atau biofilm yang ada di kondisi luka. Dan dia sebagai indirect debridement, ya, indirect debridement untuk kasus-kasus pasien yang kondisinya dengan model perawatan luka dekubitus gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi kondisi ini yang harus kita cek adalah kita lihat dulu tadi dasar lukanya. Jadi butuh untuk dilakukan debridement terlebih dahulu. Jadi tekniknya mungkin yang pertama ini ya untuk dilakukan oleh teman-teman harus lakukan otolisis dulu. Lakukan otolisis dulu, angkat dulu bagian yang jaringan slavnya, kemudian lihat ya, kita cek juga di pasiennya
apakah ada nggak terjadi masalah metastase atau proses keganasan dari si kolon tadi, misalnya muncul dia ke misalnya sumsum tulang belakang atau dia muncul ke bagian lain yang memungkinkan untuk tidak bisa dilakukan. Ya, tapi kalau seandainya memang dia tidak ada kontraindikasi atau tidak ada terjadi keganasan pada daerah tersebut atau metastase, prosesnya boleh dilakukan. Kemudian pastikan untuk kestabilan hemodinamika. Makanya setiap pasien-pasien yang mau dipasang NPWT ini, Bapak Ibu, harus dicek laboratoriumnya. Di mana kita ketahui bahwa pasien ini ya harus berhati-hati juga karena usia yang cukup udah tua, Bapak Ibu ya. Salah satunya itu akan kulit ya, salah satunya kita lihat ini usianya udah lanjut banget Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya tidak dilakukan proses yang bagus untuk terkait dengan tadi ya hemodinamika, kemudian nutrisi yang kurang, eh, kecenderungannya akan kulit tadi itu akan mudah untuk rapuh Bapak Ibu. Nah, makanya ini kita lakukan evaluasi secara baik. Makanya kenapa tadi butuh untuk cek hemodinamikanya dulu. Kalau seandainya hemodinamikanya sudah bagus, alhamdulillah tadi prosesnya di rumah sakit itu kondisinya udah bagus ya. Nah, jadi prosesnya ini menjadi salah satu yang cukup bisa direkomendasikan, salah satunya pemberian NPWT untuk kasus ini. Jadi silahkan berikan NPWT ya. Tapi memang betul-betul harus dievaluasi ya terkait dengan intake dan outputnya. Jadi bagaimana cara dia untuk minum, makannya itu bagus atau tidak. Jika tidak bagus untuk kedua tadi, jangan dulu diberikan. Sehingga butuhnya apa? Kalau seandainya tidak boleh diberikan. Alternatif yang kedua, apa alternatif yang kedua pertanyaannya jika tidak bisa? Nah, salah satu yang harus kita berikan itu salah satunya adalah modern dressing. Boleh diberikan modern dressing. Jadi NPWT-nya nggak usah dulu dikasih sampai kestabilas pasiennya itu bagus dulu. Gitu tuh. Apa Pak rekomendasi yang boleh diberikan? Nah, salah satunya teman-teman boleh untuk memberikan satu. Untuk menjaga kondisi kulit dari pasien dengan pressure injury tadi, yang harus kita persiapkan adalah hidrokoloid. Silahkan. Jadi salah satunya adalah kita bisa memberikan hidrokoloid di tepi lukanya. Tujuan untuk apa? Untuk menjaga si bagian periwun tadi itu tidak rusak. Boleh kasih hidrokoloid. Kemudian selanjutnya karena ini kemungkinan besar kondisinya dengan permasalahan tadi ya, kita lihat masih ada jaringan matinya, pasti dia terjadi kontaminasi lokal. Maka kita butuh silver, Bapak Ibu. Nah, silver di sini itu tujuannya adalah untuk membunuh kuman sekaligus bisa mengabsorb eksudat yang dimana kita berikan di sini ada kalsium alginate ya tadi. Terus satu lagi adalah metcopazine silver. Jadi boleh metcopazine silver diberikan sebagai primary dressing dan kemudian boleh ditutup dia dengan menggunakan kalsium alginate. Nah, kenapa Pak kok kalsium alginate? Kenapa nggak kasa? Karena kalsium alginate, Bapak Ibu, pada saat dia diberikan di kondisi luka yang cairannya banyak, dia mampu mengabsorb secara baik dan akan berubah jadi gel. Sehingga pada saat dia terjadi tiram baring, misalnya apa namanya tidur yang terlentang, proses untuk terjadinya tekanan itu sangat sedikit daripada kita sumpel-sumpel si kasa di sana yang nantinya akan menyebabkan terjadi tekanan gitu tuh. Makanya anjuran saya boleh berikan kalsium alginate. Dan kondisi itu juga bisa ditambahkan dengan pemberian foam. Nah, itu dia Bapak Ibu. Nah, foam ini adalah salah satu bahan balutan yang tergolong dalam prophylaxis dressing. Apa itu profilasi dressing? Adalah profilasi dressing ini adalah salah satu yang mampu untuk menurunkan tekanan pada tubuh dan dia berfungsi sebagai offloading. Nah, gitu Bapak Ibu. Offloading atau tadi teknik untuk menurunkan tekanan di tubuh. Nah, ini salah satunya kita bisa berikan. Jadi stepnya tadi boleh kasih yang namanya Mercophan Silver ya. Kemudian kita boleh berikan si apa kalsium alginate, tepinya boleh kasih hidrokolit dulu, kemudian baru ditutup pakai yang namanya eh, foam, Bapak Ibu. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ini boleh diberikan. Sambil jangan lupa tadi ya pasti reposisi. Ini penting sekali untuk diajarkan sama si caregiver. Ini penting Bapak Ibu. Dan satu lagi pastinya kita anjurkan untuk keluarga beli kasus dekubitus. Karena kalau home care tuh trikinya gitu. Terkadang orang-orang yang di rumah itu nggak ngerti apa yang sebenarnya harus disiapkan. Jadi sebagai tenaga kesehatan yang harus kita lakukan adalah
teman-teman sekalian itu butuh untuk mempersiapkan hal-hal atau bahan-bahan balutan seperti kasur, spraynya ya. Kemudian yang melakukan perawatannya itu bisa melakukan kegiatan seperti reposisi atau penggantian tadi kasur dengan kasur dekubitus dan mengoptimalkan nutrisi dan hidrasi. Nah, ini penting sekali. Kenapa? Salah satu yang harus dilakukan adalah catat selama proses 3 hari ke depan untuk apa makannya, berapa makannya, gimana makannya, dan bagaimana pengeluarannya. Ya, ini penting Bapak Ibu. Selama 3 hari ke depan tuh harus dicek kayak gitu Bapak Ibu terkait dengan nutrisinya. Dan ini harus dipantau sama caregiver Bapak Ibu untuk bisa melaporkan ke kita terkait dengan kondisi pasiennya, gitu ya. Di mana pastinya nanti di kita untuk akan monitoring terkait dengan lukanya agar prosesnya tadi kita bisa tentukan apakah ini bisa diberikan selanjutnya untuk NPWT untuk percepatan proses granulasi secara optimal atau tidak. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau seandainya bisa atau tidak kan pertanyaan tadi bisa dipakein atau tidak. Makanya tadi yang pertama option pertama itu bisa dengan kriteria sendiri, yang kedua tidak bisa dengan kriteria ini. Nah, ini yang boleh bisa dilakukan oleh kita Bapak Ibu. Nah, jika bisa dilakukan selanjutnya, jika mau habis diberikan tadi perawatan luka biasa, kemudian dia kondisinya sudah bagus, evaluasi selama 3 hari kondisinya stabil semuanya, Bapak Ibu, untuk si apa namanya kondisi sistemik pasiennya. Nah, selanjutnya boleh kita lakukan pemasangan si NPWT. Tetapi tekanannya karena ini kondisinya sudah lanjut usia, anjuran saya dimulai pemberiannya itu 80. Karena NPWT ini tekanannya tuh normalnya diberikan 125 Bapak Ibu secara kontinum atau intermittent. Tapi kalau untuk kasus ini karena elektrolitnya tadi belum bagus, anjuran saya boleh dikasih dari yang kecil dulu. Jadi 80, nanti kita evaluasi lagi naik jadi 100. Jangan lebih dari 100. Kayak gitu. Karena tekanannya agak lumayan tinggi kalau Bapak Ibu mau kasih ke sana. Sehingga optimalisasi proses pasien ya itu bagus. Tapi ada evaluasi lain lagi. Lihat granulasinya. Pada saat nanti kita pasang, kemudian kita misalnya kita pasang nih NPWT. Kemudian kita lihat, wah Pak, kok kondisi granulasinya tuh nggak naik-naik ya, maka malah jadi dia mengeras. Tapi merah Pak, stop, nggak usah kasih. Dan PBT-nya lakuin, dilanjutkan dengan pemberian dressing modern yang biasa seperti tadi yang saya sudah bilang. Boleh dikasih foam, alginate atau silver dengan kategori luka seperti ini. Prosesnya kayak gitu Bapak Ibu. Sehingga ini menjadi salah satu evaluasi yang paling penting oleh si tenaga kesehatan tadi ya untuk bisa mengevaluasi apakah poin ini bisa menjadi cukup baik atau tidak gitu Bapak Ibu. Nah, ini penting ya. Jadi yang kemarin bertanya jawabannya ini Bapak Ibu untuk proses perawatan luka. Nah, dan ini juga kemarin ada sempat review ya dan saya buat sayembara Bapak Ibu di discussion ya bahwa kondisi pasien juga nih dengan apa namanya luka diabetikum ya kemudian dilakukan proses perawatan tapi masalahnya ada bertanya nih ke saya gitu tuh sehingga saya review nih kemarin saya kasih sayembara kira-kira apa jawabannya. Nah, kemarin ada yang tanya, ada yang jawab tuh Mas Fahmi ya, jawabannya tendonnya ada film dan hipergranulasi. Dah gitu ada epitelisasi duluan, nggak serentak granulasinya. Ini jawaban Mas Fahmi. Kemudian yang selanjutnya adalah Mas Antono, ya Master Antono di situ ya. Itu jawab area tersebut ada tendon dan kumannya banyak menyelip di sana ya gitu. Dan Pak Debi Christian itu jawabnya masih ada tendon yang lisis di dalam kayaknya Pak. Kalau nggak diangkat cairan bakalan banyak. Kita lihat dari kasus ini Bapak Ibu kasus yang kedua ini bahwa mereka bilang ini saya pencet nggak keluar pushnya Mas. Tapi rembesnya masih banyak. Baru 24 jam aja sudah rembes semua perbannya. Nah, ini menjadi kategori yang mungkin bisa kita lihat. Segala sesuatu yang kondisinya menimbulkan reaksi cairan yang banyak, artinya masih ada jaringan yang mati di dalam yang banyak, Bapak Ibu. Ya, sehingga apa yang bisa kita lakukan? Jangan dipencet, lakukan otolisis aja. Sehingga jaringan yang di bawah sana nanti dia akan lisis. Caranya gimana Pak? Masukin
ambil yang namanya boleh metcovazin, campurin pakai hydrogel, kemudian masukin ke dalam bag, masukin ke dalam bagian-bagian rongga yang kemungkinan besar kita lihat masih ada cairan keluar. Sehingga besok dia akan lisis. Kalau dia akan lisis, bagian-bagian yang tadi ada jaringan mati itu akan gampang diangkat. Jadi nggak usah dipencet-pencet. Gitu tuh. Nggak bakalan keluar dia kalau kondisinya masih keras di sana, Bapak Ibu. Sehingga itu yang kondisinya yang harus betul-betul dimanfaati sama kita. Salah satunya apa? Teknik otolisis. Nah, sehingga review komen ini, dan saya bilang kemarin ya, yang menang akan dapat buletin. Siapa Mas yang menang? Kita lihat ya, siapa yang menang ya. Papa ya. Jadi jawabannya adalah Bang Debi Christian ya. Jadi kita akan langsung kirim nih ini buletinnya ke Bang Debi untuk edisi yang kedua ya, Bapak Ibu. Nah, ini dia buletin kita Bapak Ibu. Jadi buletin ini adalah salah satu apa namanya eh, cerita ya dari teman-teman sekalian yang dibuat oleh Buker Publishing. Nggak kelihatan ya. Booker Publishing untuk teman-teman sekalian bisa mendapatkan informasi berkaitan dengan experiences dan apa namanya banyak kasus-kasus ya dari teman-teman sekalian yang mungkin nanti bisa dibaca di sini, Bapak Ibu. Nah, jadi selamat ya untuk Bang Debi Christian untuk jawabannya ya, di mana nanti akan langsung kita kirimkan si buletin ini. Oke, kalau gitu saya kembalikan ke Mbak Ulis. Halo Mbak Oke, Ulis. wah, terima kasih Nurse Kana sudah memberikan pemaparan materi tadi yang bersama dengan studi kasusnya langsung. Tadi Bapak Ibu mungkin sudah melihat ya bagaimana kasusnya dan juga sudah dijelaskan oleh Nurse Kana. Bagaimana perawatannya dan juga Bapak Ibu mungkin yang mau bertanya kepada Nurse Kana boleh langsung tulis di kolom chat atau bisa langsung nyalakan mikrofonnya biar bisa diskusi langsung dengan Nurse Kana. Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan Bapak Ibu yang mau nanya. Tadi kasusnya sangat luar biasa ya, Nurse, karena ya, saya lihat ya, wah, tapi dengan perawatan yang baik dan tepat, pastinya pasien juga cepat sembuh nih bagi Bapak Ibu sekalian. Yuk, yuk, yang mau diskusi bagi Bapak Ibu, silahkan bisa langsung tulis di kolom chat atau bisa langsung dinyalakan mikrofonnya. Ya, boleh Bapak Ibu. Saya mau tanya, Pak. Ah, dari Boleh. situ. Siapa itu yang nanya? Boleh, boleh. Saya Noviandika Gumelar dari Sumedang, Pak. Oh, oke. Ini, Siap. Pak, terkait tadi perawatan luka, saya kan sedang menangani pasien post-op amputasi di gigi 1-2 kaki kanan. Nah, kebetulan si dokter bedahnya yang saya lihat amputasinya itu nggak maksimal gitu Pak, jadi masih banyak tersisa apa ya, masih banyak tersisa si Jaringan matinya. jaringan mati ya. Terus dia menghektingnya juga masih menutupi si jaringan matinya itu, di bawah hektingan tuh masih ada yang jaringan mati. Yap. Akhirnya saya dicuci, terus si hektingannya lepas. Nah, setelah lama kemudian si jari di gigi yang tengah itu Pak sekarang menghitam. Nah, saya konsultasi sama dokter bedah yang mengamputasinya, katanya disuruh dibiarkan selama 2 atau sampai 1 bulan Pak. Nah, pertanyaan saya, luka yang saya rawat sekarang udah bagus Pak, udah granulasinya udah muncul, udah merah. Nah, masih ada jaringan mati sekitar 10% lagi. Pertanyaan saya, itu apakah jaringan yang di gigi 5-nya yang jari tengahnya itu apakah bisa copot sendiri, apakah harus diamputasi ulang Pak? Kalau di bawah jaringan itu, yang di bawahnya itu kan udah muncul merah-merah Pak. Nah, hanya saja yang di tengah itu hitam gitu Pak, menghitam. Jadi saya perhatikan itu si jaringannya itu hitam banget. Kalau saya potekin mungkin copot, tapi saya nggak berani gitu Pak. Nah, gimana saran Bapak? Jadi gini, kalau kita ngomongin terkait dengan jaringan nekrosis, itu adalah jaringan
avaskuler. Artinya kalau jaringan avaskuler nggak dibutuhin sama tubuh, dia akan copot sendiri. Kayak gitu tuh, sebenarnya gitu. Tapi begini, kalau seandainya kita nggak bisa otolisis, salah satu kegiatannya boleh apa namanya untuk kita refer ke dokternya untuk biar dilakukan pengangkatan. Kalau nggak bisa, karena gini, bagian pangkal jari itu ada yang dia nekrosis sampai dalam. Kalau dia bagian sampai dalam, kita nggak bisa potekin kayak gitu. Bukan potekin pun maksud aku lebih lebih ke proses otolisis, dialisis sendiri akan dia kondisinya susah. Lebih bagus kondisinya kita refer kayak gitu tuh Bapak Ibu. Nah, tapi kalau misalnya dia nekrosisnya kita lihat nih cuman bagian yang udah keluar ya udah nekrosis, dia udah potek, kalau menurut saya tinggal inform konsen, kasih tahu ke keluarganya, bisa untuk kita ambil. Kayak gitu tuh ya. Jadi prosesnya adalah tadi kalau dia di bagian dalam, bagian terkait dengan ruasnya yang udah tidak lagi nyatu dan sulit untuk kita ambil, anjuran saya refer. Kayak gitu kasih ke dokternya biar dibersihkan karena debridement pada kasus-kasus dengan kondisi nekrosis yang cukup banyak dan di dalamnya masih ada misalnya seperti itu akan membuat kondisi kuman akan mudah untuk hinggap di dalam sana. Sehingga proses pembersihan kalau seandainya kita hanya kotekin ujungnya aja itu nggak optimal. Jadi pastikan daerah mana yang dia sudah tidak menyatu lagi sama tubuh. Kayak gitu. Terus yang kedua, bagian mana yang dia sudah terjadi proses jaringan mati, itu harus kita pastikan. Bagaimana cara memastikannya? Kalau dia kondisinya tulangnya udah hitam. Nah, itu dia. Kalau tulangnya udah hitam, Bapak Ibu, ya, dan selanjutnya adalah tulangnya juga udah kopong. Anjuran saya tadi, kalau misalnya dia apa namanya jaringan matinya, cek sampai mana batasannya, gitu tuh, ya. Kenapa? Karena ini antara apakah bisa dipotek atau tidak. Kan pertanyaannya kayak gitu ceritanya. Maksud saya apakah bisa dilisisin atau tidak gitu maksudnya. Nah kalau seandainya nggak bisa dilisisin, kasih ke dokternya. Biar dilakukan proses pembedahan. Jadi apa namanya, Bapak nggak usah pusing-pusing masalah kayak gitu. Biar dokternya yang nyelesain. Nanti kondisinya ya harapannya dengan dirimu kasih ke sana informasi yang jelas. Ya dia tahu bahwa dirimu adalah orang yang berkompeten untuk proses perawatan luka. Sehingga nantinya setelah dilakukan pengangkatan jaringan mati tadi, dokternya mau kasih lagi ke dirimu. Gitu, Mas. Kenapa? Karena saya pikir nggak mungkin dokter nggak mau kerja sama dirimu karena dirimu sudah bisa melakukan proses perawatan dengan granulasi yang bagus. Dan tadi pun kita bisa lihat bahwa ada beberapa mungkin jaringan yang diheating kembali ya, yang kondisinya terjadi nekrosis kembali. Gitu. Sehingga anjuranku evaluasi dulu terkait dengan jaringan yang mati gitu sejauh mana tulang yang rusaknya sejauh mana gitu untuk bisa kita angkat itu. Nah, tetapi ini menarik sekali ya karena tadi jaringannya sudah didebri, masih ada jaringan mati ditutup. Harusnya kalau seandainya jaringannya masih ada jaringan mati jangan ditutup harusnya karena itu menjadi salah satu benda asing di pasien sehingga walaupun di heading dia akan terbuka kembali, harusnya begitu ya untuk prosesnya. Karena salah satu teknik debri itu adalah bagaimana cara kita untuk membuat dasar luka jadi merah. Jadi kalau dasar lukanya dia nggak merah masih ada jaringan mati, anjuran saya kayaknya nggak usah ditutup deh, gitu ya. Karena ini menjadi salah satu cikal bakal bakteri masih di sana dan di sana pun akan bisa menimbulkan reaksi tubuh karena tubuh masih menganggap itu benda asing. Sehingga banyak luka-luka yang dehisien kembali. Terus lihat eh, komentar saya selanjutnya adalah lihat jika ada kondisi luka dengan jari-jari yang nekrosis, anjuran saya untuk dicek IBPA terlebih dahulu. Dia stable atau unstable. Jadi vaskularisasinya bagus atau tidak. Karena seharusnya pada pasien-pasien yang dia nekrosis terjadi unstable, itu harusnya tidak langsung dilakukan pembedahan dulu. Harusnya diperbaiki dulu vaskularisasinya, kemudian baru dilakukan proses pembedahan. Gitu sih Mas, dari saya. Thank you. Oke Pak, terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama. Oke, terima kasih Narskana atas penjelasannya. Mudah-mudahan tadi menjawab ya dari pertanyaan dari Kak tadi siapa tuh ya? Oke,
Baik, selanjutnya Bapak Ibu yang lain ada lagi pertanyaan? Atau tadi mungkin tadi Pak Kana ada nunjukin sesuatu tuh terkait buletin yang terbaru Oh, ya, ini tadi ya belum Terus kelihatan. Kana Ini ya. buletinnya Bapak Ibu nih Itu edisi kedua tadi. berkaitan dengan apa sih? Terus Kana mungkin boleh di-spill-spill? Oke, jadi buletin ini adalah rangkuman cerita para praktisi luka seluruh Indonesia yang dimana apa namanya bukannya luka ya, jadi stoma juga. Jadi kebetulan nih edisi stoma Bapak Ibu kemarin di awal edisi luka yang dimana banyak sekali cerita inspiratif. Jadi isi di dalam ini tuh Bapak Ibu ada tentang case report, ada tentang pengembangan bisnis, ada tentang masalah eh, apa namanya case tadi yang muncul gitu tuh ya. Kemudian perjalanan karir seorang apa namanya perawat luka stoma dan inkontinensia, apa namanya program-program yang dikembangin oleh perawat luka stoma dan inkontinensia, kemudian ada juga kegiatan-kegiatan seperti disaster ya, cerita-cerita disaster di beberapa daerah ya. Dan ini tulisannya tuh bukan dari kita tapi dari teman-teman One Awesome Continent dari seluruh tanah air yang mau berkontribusi dalam proses penulisan di buletin ini. Jadi Bapak Ibu yang ada di apa namanya seminar ini juga boleh untuk bisa ngirimkan artikelnya untuk dipublish di sini. Dan ini Bapak Ibu ya kalau yang mau hard copy-nya kita buka juga berlangganan member untuk teman-teman sekalian yang ikut yang ikut dan mau untuk menjadi member di buletin Buket Publishing ini. Gitu, Baulis. Wah, luar biasa ya. Jadi kita bisa update terus ya terkait buletin-buletin yang sudah dibuat juga nih oleh para para expertnya nih ya, Narskana ya. Oke, Betul, betul sekali. baik. Berarti mungkin boleh diinfo ini, Narskana, untuk dapetin membernya bagaimana, mungkin bisa ada nomor yang bisa dihubungi, mungkin boleh nanti di sini kolom chat ya, Narskana. Ya, nanti Bapak boleh. Ibu mungkin yang mau berlangganan berkaitan dengan buletin Buker, boleh banget nih. Dan pastinya juga bisa yang online-nya bisa diakses nggak Pak? Kalau yang online e-book kayak seperti itu. Bisa di online langsung untuk bisa diakses. Saya nanti akan share informasinya di sini dan mungkin teman-teman juga mau ya salah satunya misalnya mau ada buku bacaan. Soalnya kita juga publikasi juga buku bacaan seperti apa namanya buku Tata Langsung Urus Kaki Diabetikum. Jadi itu adalah buku saku yang bisa dipakai untuk teman-teman untuk proses perawatan luka yang isinya ada preventionnya, ada kuratifnya, ada rehabilitatifnya dan paliatifnya. Isinya ada di sana lengkap, tips-tips dan eh, buku tersebut juga full color ya untuk teman-teman bisa baca dengan baik. Gitu. Oke, nah ini dari Kak Marlinda ya, juga gimana cara daftarnya? Nanti bisa langsung akan dikirim oleh Narskana, nomor yang bisa dihubungi, atau bisa langsung kunjungi Instagramnya ya Pak, Uker Publishing. Nanti Bapak Ibu mungkin mau update-update berkaitan dengan Buletin Uker juga, terus buku-buku apa aja sih yang ada di Uker Publishing, nanti boleh langsung cek aja di Instagramnya juga. Betul sekali Bapak Ibu. Aku coba share informasinya ya biar Ya. teman-teman juga bisa ini. Oke. Nah, sebelum itu, Bapak Ibu yang lainnya mungkin ada yang ingin bertanya kembali berkaitan dengan pembahasan webinar hari ini, Bapak Ibu, atau mungkin ada yang belum tuntas nih, ada studi kasus yang ingin didiskusikan dengan Narskana. Jika memang sudah cukup, mungkin kita cukupkan ya webinar hari ini sambil menunggu Narskana untuk update informasi berkaitan dengan Weekend Publishing. Bapak Ibu juga yang mungkin belum bergabung di grup layanan konsultasi Medcovazin Academy juga, Bapak Ibu bisa langsung nanti gabung di link yang sudah saya kirimkan. Mungkin bagi Bapak Ibu yang belum nih ya, yang belum tahu terkait Medcovazin konsultasi, bisa langsung klik eh, linknya untuk bisa bergabung di WhatsApp group untuk bisa nanti berdiskusi berkaitan perawatan luka, stoma dan kontinens juga bersama dengan para expertnya juga. Oke. Makanan sudah bisa dilampirkan informasinya? Bentar Pak Ulis, sebentar lagi Siap, proses siap, siap. untuk ngirim. Jadi Bapak Ibu yang mau belajar ada banyak buku ya, bisa langsung cek ke poin aja di WUCAT Publishing karena banyak banget nih dari buletin-buletin WUCAT, terus juga ada buku-buku yang mungkin Bapak Ibu bisa dibaca untuk menambah ilmunya lagi nih.
Itu tadi juga prosesnya cukup menarik sekali ya dari teman-teman tadi ya, bahwa memang masalah luka tuh di seluruh tanah air itu sama-sama aja ya prosesnya. Tapi bagaimana cara kita tadi ya mengkaji, sebenarnya itu penting sekali, Bapak Ibu. Dan bagaimana cara kita untuk bisa melihat secara detail kebutuhan pasien yang datang ke kita. Karena aku yakin dan percaya bahwa kegiatan yang kita lakukan itu membutuhkan skill yang bagus pastinya, kayak gitu, pengkajian yang bagus dari keilmuan si praktisi itu sendiri. Sehingga kalau seandainya tadi ya update seperti ini ya berkaitan dengan webinar, thank you very much yang udah apa namanya hadir. Ini salah satu Mas Fahmi Fadila juga ya yang sering banget udah bergabung di UCARE Academy ya. Ya, di sana kita sering banget untuk discuss di dalamnya berkaitan dengan tata laksanaan perawatan luka ya. Luka apa aja Bapak Ibu boleh sharing. Dan selanjutnya ini Bapak Ibu. Eh, kita tahu bahwa layanan yang kita lakukan itu jika kita sudah membentuk sebuah kebutuhan seperti layanan luka, harapannya sih sebenarnya teman-teman tuh udah harus ada untuk mempersiapkan alat dan bahan yang baik gitu tuh. Jadi yang buka layanan ya, yang sekarang mungkin lagi di hospital, di klinik atau di home care, anjuran saya kalau bisa disiapin lah alat diagnosis yang benar sehingga nanti pada saat kita merujuk itu salah satunya tadi ya kayak dokter vaskular, dokter bedah dan yang teman-teman yang lain itu nggak bisa terus menentukan bahwa ini kebutuhan untuk apa. Kenapa kondisinya tadi ada tadi pembedahan dan yang lainnya. Mungkin salah satu yang dilihat adalah proses emergensi dan bagaimana cara untuk menyelesaikan secepat mungkin. Nah, sehingga biar kondisinya nggak cepat-cepat, tekniknya biar bagus, kemudian pasiennya tidak terjadi apa ya nekrosis berulang. Kita sebagai tenaga kesehatan yang tadi membuka layanan untuk perawatan luka harusnya bisa mempersiapkan diagnostik yang bagus. Salah satunya tadi yang aku bilang adalah boleh tuh IBPI dimulai ditambahin di layanan teman-teman ya. Kemudian monofilament test. Nah, ini adalah salah satu apa namanya yang cukup baik untuk teman-teman bisa siapkan kayak gitu. Oke, Nurse Kana, terima kasih informasi tambahannya ya bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin mau lebih lanjut lagi konsultasi berkaitan dengan perawatan luka stoma dan continence, mungkin khususnya luka ya, Bapak Ibu bisa langsung join aja di grup Medcovagin konsultasi, nanti juga bertemu dengan Nurse Kana, Nurse Khairobari, Nurse Agung, dan juga nanti Bu Evianti juga nanti akan mendampingi Bapak Ibu dalam perawatan luka. Oke, tadi informasinya sudah bisa disampaikan Pak untuk cara dapetin care bulletinnya juga dan juga bagaimana menjadi member nih ya. Bisa langsung oke, sudah dikirimkan oleh Nurse Ya, Kana. sudah ya. Mungkin Bapak Ibu yang mau langsung bergabung jadi member dan juga bisa dapetin keuntungan-keuntungan yang menarik, bisa langsung klik aja link-link yang sudah di-share sama Pak Kana. Nanti juga akan mungkin bisa dibantu juga share di grup Medcovagin konsultasi ya, Nurse Kana ya, biar Bapak Ibu yang mau bergabung boleh langsung klik aja nanti di bagian link yang sudah di-share. Oke, Pak Kana ada lagi tambahannya? Hmm, tambahan dari saya adalah sehat selalu buat teman-teman sekalian dan terus aja berkiprah di perawatan luka secara baik dan benar. Oke, luar Ya, itu biasa. aja, Pak. Oke, mungkin kita bisa foto bersama terlebih dahulu. Bapak Ibu mungkin bisa nyalakan kameranya on cam biar kita bisa foto bersama dengan Nurse Kakak. Oke, satu, dua. Oke, Bapak Ibu mungkin saya kasih waktu untuk aktifin kameranya. Wah, ini kelihatan nih cantik dan gantengnya Bapak Ibu sekalian ya. Oke, satu, dua, tiga. Sekali lagi Bapak Ibu, Oke, satu, sekali lagi boleh jempolnya Bapak Ibu, jempolnya boleh. oke, satu, dua. Ah, luar biasa. Thank Terima kasih you. Neskana yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa hari ini. Kita ketemu lagi di next Medcovagin Academy minggu depan juga.